Selesai. Langsung ngomong ibu kan kemarin keluhan ibu kan kebanyakan mual-muntah ibu. Nah, kondisi muntah-muntah pada umur hamil itu dapat mengakibatkan penurunan berat badan, dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit, gangguan keseimbangan cairan. Oh, berarti kayak nanti kekurangan cairan gitu, lemas, lemas pucat. Tapi biasanya kan kondisi ini kan terjadi pas kehamilan di semester pertama, tapi pada kasus ibu kan pas trimester ketiga masih awal. Terus yang bisa ibu lakukan ketika mengalami mual dan muntah, 1. Makan dalam porsi kecil tapi sering, termasuk camilan, diantaranya makanan utama. Lebih baik makan 6 porsi kecil daripada 2-3 porsi yang lebih besar. Kemarin juga di Talent KIA kan ada ibu kayak nutrisi kayak camilan gitu kan, sayuran gitu. Terus jika muntah-muntah, minumlah sesering mungkin air, jus, teh atau secara sedikit-sedikit sepanjang hari untuk menghindari kekurangan cairan tubuh. Terus hindari minum saat makan. Usahakan minum setengah jam sebelum atau sehabis makan. Selanjutnya yaitu makan dan minum perlahan-lahan. Usahakan duduk tegak ketika makan. Dan yang terakhir, baring sampai kira-kira 1-2 jam setelah makan. Biarkan makanan ibu tercerna betul sebelum tiduran. Nah, kalau untuk mualnya sendiri, makanan dan minuman yang disarankan itu makanan yang kering seperti roti, biskuit, atau keripik yang lain. Yang kedua, makanan dingin atau yang disimpan pada suhu ruangan, contohnya es krim, puding buah, es cincau, dan sirup. Ketiga, makanan lunak dan cair yang mungkin lebih mudah ditoleransi, contohnya bubur ayam, sup ayam. Yang keempat, makanan berasa asam atau asin seperti jeruk, mangga muda, manisan, sayur asin dengan tauge. Kurangi makanan. Yang kelima itu whey dan jahe, Bu, supaya bisa menghilangkan rasa mualnya. Selanjutnya, kurangi makanan berikut. Jangan makan terlalu berlemak seperti gorengan, sosis, bumbu, kacang, makanan bersantan seperti gulai dan lontong sayur. Yang kedua, makanan beraroma tajam atau terlalu berbumbu, ikan asin, terasi, dan lain-lain. Nah, tipsnya yang lainnya Bu, ada berkumur-kumur atau minum teh sedikit-sedikit sebelum makan, itu bisa mengurangi rasa mual. Terus makanlah dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Buat suasana yang menyenangkan di saat makan. Meja makan dan ruangan yang bersih akan membuat rasa lebih nyaman menikmati makanan. Makan di luar rumah dengan udara segar. Dan yang terakhir, makanlah paling banyak di saat merasa paling baik. Enten sih di tanggal belum gitu. Kayaknya dari kita tuh dikasih ini ya, kayak penjelasan makan itu dan mendekat. Cuma kalau ibu yang pas waktu mual itu karena apa? Karena bau. Tapi kalau habis makan gitu mual nggak biasa? Oh, berarti karena bau enggak. Nah, di sini kami akan memberikan edukasi terkait perawatan payudara. Nanti kalau ibu sudah melahirkan, mungkin kan karena ibu anak pertama, jadinya mungkin masih bingung perawatan payudara setelah melahirkan itu gimana. Nanti kami akan terangkan. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan monggo. Ambil kapas dan beri minyak kelapa.
Nah, minyaknya bisa pakai minyak zaitun, Bu. Lebih oil itu minyak bisa. zaitun, minyak Ya. oil. Lalu letakkan kapas di masing-masing puting susu, tunggu 2-5 menit. Di puting susunya. Ini ya Bu, ini sudah ada minyaknya, dibedakan sudah ada minyaknya, nanti ditutup dulu di putihnya selama 15 menit. Setelah itu, Nah, setelah udah 2-5 menit itu bersihkan puting susu. Licinkan tangan dengan sedikit minyak kelapa. Tangan ini. setelah itu dibersihkan ya. Lalu lakukan pengurutan dengan 3 cara berturut-turut masing-masing 30 kali selama 5 menit. Cara pertama yaitu tempatkan kedua telapak tangan di antara kedua payudara, kemudian urut ke arah atas. Terus ke samping, ke bawah dan melintang sehingga tangan menyangga payudara. Kemudian lepaskan tangan dari payudara. Ngeten nggih Bu. Yang itu cara yang pertama. Nah, untuk yang kedua, Untuk cara kedua yaitu telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan kanan saling dirapatkan. Nah, lalu kemudian jari kelingking tangan kanan mengurut payudara kiri dari pangkal ke arah puting. Ya, dari pangkal ke arah puting. Kemudian payudara kanan juga gitu sama. Nah, lalu nah itu yang ini juga sama Bu. Yang satu nopan gitu. Untuk yang ketiga itu telapak tangan menopang Sama. payudara seperti pada cara kedua. Sama ya kayak tadi. Kemudian jari-jari tangan kanan dikepalkan. kepalkan. Kemudian buku-buku jari tangan kanan mengurut payudara dari pangkal ke arah puting. Nah, ini Bu. Untuk yang kanan sama seperti yang tadi. Nah, setelah pengurutan diteruskan dengan penyiraman. Tekniknya mula-mula disiram dengan air hangat sampai kurang lebih 10 kali. Setelah itu dibersihkan sendiri ya, dengan pakai air. Kemudian diganti dengan air dingin kurang lebih 10 kali. Pengguyuran terakhir itu pakai air hangat. 3 kali, Kurang lebih 10 kali. mungkin kalau misal ibunya setelah Habis itu cuci tangan. melahirkan asinya belum keluar, bisa melakukan perawatan payudara ini biar merangsang air asinya keluar. Ya. Apa Ibu sudah paham? Insya Allah paham. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Mungkin bisa cek saya nomor WA saya. Ibu kami selesai ini kunjungannya sama ini tadi pemberian edukasi ke Ibu. Mungkin sekarang di Tonopo mungkin untuk pertanyaan. Insya Allah Pak.